kemudian pindah ke sesudah tarwi, dan hari ini kita bersepakat untuk duduk bersama di sini terkait dengan kegiatan hari ini. Yang kami hormati, cintai dan banggakan Bapak Bupati Pulau Mondo Selatan. Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini inisiasi dari Pak Bupati. Jadi yang pertama, ketika pembukaan Mulibagu Festival Ramadan Festival, Pak Bupati menyampaikan dalam sambutannya bahwa satu hal yang harus kita pikirkan bersama, kita rembuk bersama dan kita sepakati, kapan lahir Kecamatan Bolang Uki. Pak Bupati sampaikan, daerah-daerah yang dilahirkan oleh Bolang Uki ini sudah melaksanakan hari ulang tahun. Ya, sudah 3 kecamatan yang lahir dari Bolang Uki. Ada Kecamatan Pusigadan, kemudian Tomini dan Helumo. Nah, ini kemudian yang menjadi pijakan dasar sehingga teman-teman ASN, teman-teman pemuda, tokoh-tokoh masyarakat itu diskusi. Kira-kira ini kita harus tindak lanjuti. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bersepakat, kita akan mendengarkan langsung ya beberapa narasumber, dan perkenankanlah saya dengan izin Bapak Ibu sekalian untuk mengundang yang pertama, narasumber kita yang pertama, Bapak Bupati Pulau Mondo Selatan, Bapak Haji Iskandar Kamaru SPD MSI, untuk bisa berada di atas panggung. Ya. Kemudian kita langsung juga mengundang narasumber kita yang kedua. Ini tokoh muda, ya, anak muda Bolang Mongondo, tapi pada sejujurnya beliau ini adalah orang Bolang Mondo Selatan. Ya, tepatnya di Tobayagan. Secara sekilas saya sampaikan nama beliau Murdiono Mokoginta SPD Magister Humaneria. Ya, kemudian beliau lahir di Tabang tanggal 28 Oktober 1993. Di umur 30 tahun hari ini beliau menamatkan pendidikan S1 di Universitas Negeri Gorontalo dan S2 Sejarah di Universitas Hasanuddin. Sudah beberapa karya tulis yang beliau persembahkan untuk kita semua, kurang lebih ada 5 yang tercatat dalam catatan saya. Kemudian beliau hari ini adalah pengajar ya di SMP Negeri 4 di Kota Mobagu, dan beberapa bulan kemarin oleh Pak Bupati Bolang Mongondo beliau didaulat dan dianugerahi untuk menjadi seorang staf khusus bidang sosial dan budaya, staf khusus Bupati di Kabupaten Bolang Mongondo. Untuk itu kami mengundang Adinda Murdiono Mokoginta SPD MHum. Ini tokoh muda dan partnernya seorang bupati yang muda juga, yang energik. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Alhamdulillah bisa bersama-sama di tempat ini di Ramadan yang ke-11 dan 12, malam ke-12 dan malam ke-13. Kita sama-sama mengadakan dialog tentang kapan lahirnya Bolang Uki. Salawat serta salam mari kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmat bercurah kepada beliau, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umat pengikut beliau. Yang saya hormati, cintai, dan banggakan Bung Dion, saya biasa menyapa beliau seperti itu. Kemudian budayawan muda. Yang menarik dari beliau ini salah satu tim penyusun mulok bahasa Mongondo, dan itu sudah mulai dipakai di sekolah SD dan SMP di Bolang Mongondo. Tepuk tangan dulu. Nah, maka kita juga nanti berikut, orang juga harus ada mulok bahasa Bolango yang nantinya akan kita orang ini di SD, di SMP. Jadi bertahap ini. Jadi masukan teman-teman sekalian, agar supaya bukan cuma bahasa Bolango, Gorontalo atau Bolang Mongondo, tapi Bolango juga yang harus ke depan nanti.
Saya hormati moderator Bung Yuks, Pak Asisten 3, Bapak dan Ibu pimpinan OPD yang sempat hadir, orang-orang tua saya, Bapak Ar, ada Bapak Ila, Bapak Ica, Om Hajar, Bapak Ais, ada Bapak Cici, kemudian Mauga, biasa saya panggil Mauga, dan semua yang hadir, serta panitia yang menginisiasi kegiatan ini, merupakan komunitas ASN Bolang Uki, sehingga tercipta kegiatan ini. Kegiatan ini bermula dari pemikiran saya dari tahun lalu. Saya selalu diundang dalam hajatan ulang tahun Posigadan, ulang tahun Tomini, ulang tahun Helumo. Tapi Bolang Uki kapan? Sejak kecil saya tahu dulu SD itu harus tahu ibu kota kecamatan. Di Bolang Mongondo ini 15 kecamatan, saya tahu. Belum mekar gitu orang, cuma 15 kecamatan. Dan ada di Bolsel itu hanya 2, Bolang Uki dan Pinolosian. Nah, Bolang Uki itu saya tahu di bagian sana itu yang desa ada itu hanya Lion, Saibua, Miambanga, Sinompayuga, Bilangoda, Tolutu. Kemudian kemari nanti Pangia belum. Itu Pangia belum ada. So, hanya Bakida, kemudian Duminanga, Bindiha, Tangaga, Dudepo tidak ada dulu. Dudepo itu dilahirkan dari Tangaga, itu yang saya tahu. Kemudian lompat lagi Salongo. Mulibagu sudah ada, Toluaya, Soguo tidak ada. Kemudian Popodu, Pentadia Sondana tidak ada. Tolotadu itu Bolang Uki dulu. Bapak dan Ibu sekalian. Itu sejarah. Tapi kita orang tidak tahu kapan lahirnya. Apakah kita orang ini, padahal kita orang ini daerah bekas kerajaan. Kenapa saya harus menyampaikan harus ada hari lahir Bolang Uki? Ini kalau bukan ex Swaparaja kita orang ke daerah ini tidak jadi daerah pemekaran, Pak. Hari ini kita orang belum jadi daerah Bolang Mongondo Selatan. Maka dari itu saya selalu diskusi dengan teman-teman pimpinan OPD yang ada di Bolang Uki, para generasi muda, kita orang harus kapan ini? Kalaupun harus pada saat zaman masih penjajahan, itu kapan? Atau pada saat misalnya sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, tapi kan statusnya masih kerajaan waktu itu. Kita berpisah kan nanti bergabung dengan negara Republik Indonesia nanti tahun 1960 berapa itu? Kita dengan Bolmo yang 4 Swaparaja itu digabungkan dulu, yang diperingati setiap tahun Bolang Mongondo itu 23 Maret karena bergabungnya 4 Swaparaja. Nah, kalau sebelum itu kira-kira kapan? Kemudian kalau zaman kerajaan pada saat pindah, kerajaan berpindah kemari, kan ini kita tahu Bolang berpindah-pindah. Ada beberapa buku yang saya pernah baca. Dia dari utara sampai Bangka, kemudian ke Lembe, kemudian ke Ternate, dia balik lagi, kemudian masuk ke sini. Sehingga kita tanda tanya hari ini. Saya bupati, saya tidak mampu menyampaikan bahwa tanggal ini kelahiran Bolang Uki. Maka mari kita orang kaji ini. Ada teman-teman sebagai masukan, kalau kita orang sepakati tanggal kelahiran Bolang Uki, maka menjadi kelahiran Bolang Mongondo Selatan. Saya juga tidak sepakat untuk itu. Beda dengan Kota Umbagu. Kota Umbagu itu hanya satu kecamatan, dia jadi itu. Tapi kita orang harus ada. Padahal sangadi-sangadinya, para sebelum sangadi apa DP nama? Saya tahu dari kerajaan dulu itu di sana. Di Momalia itu ada masih Kadula pernah di sana. Di Miambanga Pak Moduto. Kemudian di Sinombayuga Marga Gobel yang lama di sana. Kan ini. Tapi kita orang tidak tahu hari ini. Jadi pertanyaan Bapak Ar, saya juga Bapak Ica, kapan lahirnya ini? Saya pikir mungkin Bapak Ica juga ada referensi karena mantan camat yang cukup lama. Karena di tangan Bapak Ica lahir ini Posigadan yang sudah berapa tahun lalu.
Pesigana lahir tahun 2023, 21 tahun yang lalu. 2003. Hari ini Pak, Pesigana sudah melahirkan Tomini. Kemudian Bolang Uki sudah melahirkan Helumo. Tapi kita orang tidak tahu. Bahkan anak-anak kita, Mahligai semua jadi. Tahun ini anggaran saya 1 miliar lebih untuk Mahligai ini. Tapi kita orang tidak tahu. Anak-anak kita tidak tahu juga kapan lahirnya ini. Nah, tadi baru diskusi di situ yang dengan referensinya Bung Dion, Bapak Isa bilang, oh nyanda ini mungkin setelah ini di kerajaan siapa ini Bolang Uki lahir. Ini harus kita orang kaji malam ini, sehingga perlu masukan-masukan dari Bapak dan Ibu, terutama orang-orang tua saya yang ada di sini, agar supaya kita orang tahu. Dan kalaupun malam ini kita orang sepakati, maka kita orang seagendakan tahun depan perayaan hari ulang tahun Bolang Uki. Itu tahun depan harus, jangan cuma perayaan Bolang Mongondo Selatan bulan Juli, tapi perayaan yang notabene Bolang Mongondo Selatan ibu kotanya Bolang Uki, tapi kita orang Bolang Uki orang tidak tahu lah. Kemudian bekas kerajaan, Eksua Praja, sampai hari ini generasi kita saja tidak tahu, apalagi generasi yang berikut. Lebih kabur lagi, teman-teman. Maka mari ini dialog malam ini sangat penting, dan saya hanya gambaran saja ini kepada kita semua. Mudah-mudahan melahirkan kesepakatan bersama, sehingga para leluhur kita akan bersyukur dan akan tersenyum melihat kita. Ternyata mereka masih mengingat kita orang kelahiran di Bolang Uki. Di sini ada jalan Dao Peago, tapi lahirnya Bolang Uki tidak tahu kita orang di mana, kapan. Sehingga itu saya sepakat nanti dikaji oleh Bung Dion. Dion ini yang ada ini. Nah, tadi saya tanya sama Dion, di Belanda itu tidak perlu kita orang ke negeri Belanda. Nah, oleh Belanda itu sudah dibuka akses bahkan di Google. Bagaimana kita orang buka mulai bagus saja sudah ada hampir 300 tulisan Dion tentang hampir 2000 tulisan tentang Moli Bagu. Nanti Dion mau kasih tunjuk DP ini mau buka bagaimana di sini. Nah, ini yang dapat saya sampaikan, singkat saja, nanti Dion yang membahasnya. Tapi pada intinya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini niat baik kita akan membuat para leluhur kita yang meletakkan ini negeri ini, meletakkan negeri ini dari kerajaan kemudian sudah tidak menjadi raja, tapi satu kesyukuran kerajaan kita orang tidak ada lagi, tapi kita orang menjadi daerah baru, menjadi daerah otonom yang hari ini sudah 15 tahun kita orang peringat. Tapi Bolang Uki yang cikal bakal lahirnya, kalau bukan Bolang Uki nyanda lahir ini semua. Dan kalau ada yang mau bantai itu, nah, suruh datang kemari kita orang berdiskusi. Bahwa saya perlu sampaikan di sini, kalau nyanda Bolang Uki nyanda ada ini Bolang Mongondo Selatan. Ya, kalau ada yang mau bantai datang kemari, nanti orang baku diskusi di sini, berdialog di sini. Karena hanya 2 kecamatan ini Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan melahirkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Adinda Murdiono Mukoginta dengan gagasan historis untuk hari jadi hari ulang tahun Bolang Uki. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahil sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Bupati Bolang Mongondo Selatan, Bapak Iskandar Kamaruh, yang telah memfasilitasi kegiatan ini, yang mana ini merupakan sebuah bentuk kesyukuran dan ini memperpanjang sebuah nafas sejarah. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Wallace Leshay, salah satu tokoh aktivis dari Amerika Serikat. Dia berkata bahwa barang siapa yang menghentikan roda sejarah dengan jemarinya, maka jemarinya akan hancur. Dalam artian di sini kita perlu bersyukur bahwa di Bolang Mongondo Selatan, khususnya di kecamatan Bolang Uki, itu nafas sejarah itu masih ada. Bolang Uki di dalam diskusi-diskusi sejarah di Bolang Mongondo Rea
saya selalu menyebutnya sebagai Bolango Uki, seperti itu. Sebenarnya itu istilah yang sering saya gunakan. Bahkan di dalam grup diskusi WAG yang mengulas tentang sejarah, seringkali saya gunakan itu, bahwa sebenarnya istilah yang tepat itu adalah Kecamatan Bolango Uki atau Bolango Uki yang diambil dari nama kerajaan. Bolaang itu diambil pasca Indonesia merdeka. Itu. Kata Bolaang Uki yang digabungkan yang kita gunakan sekarang itu persis dengan kesalahan nomenklatur dari pemerintah pusat, termasuk Kota Mobagu. Jadi contoh Kota Mobagu itu sebenarnya spasi Kota Mobagu. Dalam dokumen catatan pertama yang salah menulis itu adalah Undang-Undang Nomor 54 tahun 1954 yang kemudian hari ini jadi dasar HUT Bolang Mongondo. Kami sudah meneliti dokumen-dokumen lebih tua daripada peraturan pemerintah itu. Dan di peraturan pemerintah itulah kemudian pertama kali di mana kata Kota Mobagu itu salah digunakan. Kota Mobagu sambung. Jadi pemerintah pusat yang salah tulis Kota Mobagu, yang harusnya Kota Mobagu ditulislah Kota Mobagu yang hari ini orang tahu. Sama juga dengan Bolang Uki. Surat-suratan dan dokumen-dokumen pasca Indonesia Merdeka lain kemudian keliru menulis itu. Karena seluruh sumber-sumber yang kita gunakan, sumber-sumber sebelum Indonesia Merdeka, itu semua menulis Bolango Uki. Sebenarnya tadi saya suruh pasang slide, bahwa akan ada beberapa arsip-arsip dari tahun 1800-an yang ingin saya tunjukkan di situ. Jadi, saya lebih enak sebutnya Bolango Uki di dalam materi ini, supaya lebih nyaman, seperti itu. Di dalam materi ini ada 4 pokok materi yang sudah dibagi. Saya akan menjelaskan tentang urgensi HUT entitas atau wilayah. Kemudian yang kedua, Bolang Uki dalam kilas sejarah. Yang ketiga, HUT Bolang Uki. Di sini mungkin akan ada perdebatan. Sebenarnya di situ saya tidak tulis bahwa harus itu. Tapi saya hanya mencoba memberikan contoh, kira-kira beginilah di cara merumuskan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana menggunakan metode penggabungan. Sebagaimana di sini, kalau bisa dilihat juga di slide, saya mengutip apa yang dikatakan oleh sejarawan terkemuka dalam ilmu sejarah, Bernard Lewis. Dia mengemukakan 3 hal terkait dengan apa itu sejarah. Yang pertama, sejarah itu katanya, sejarah itu akan diingat. Yang kedua, sejarah itu ditemukan kembali. Dan yang ketiga, sejarah bisa ditemu ciptakan. Kita akan fokus pada yang ketiga, sejarah bisa ditemu ciptakan. Kenapa sejarah bisa ditemu ciptakan? Karena gagasan perubahan hari ulang tahun, kalau kita mengacu seluruh akademisi-akademisi sejarah di Indonesia, maka gagasan Bernard Lewis itulah yang paling relevan untuk menguji secara teoritis bahwa bagaimana perubahan hari ulang tahun itu, gagasan-gagasan yang kemudian lahir dari pokok-pokok pikiran masyarakat, itu sebenarnya bisa diterima. Untuk itulah hukum negara, tidak ada satupun hukum dan undang-undang di negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur bahwa HUT itu syaratnya harus begini, mekanismenya harus begini, dan lain sebagainya. Tidak ada satupun, saya ulangi, tidak ada satupun undang-undang di NKRI yang mengatur bahwa mau bikin HUT, Pak Bupati Bolsel mekanismenya harus begini, harus lewat DPR, dan tidak ada. HUT yang selama ini di seluruh Indonesia itu adalah lahir dari kesepakatan, dan sebentar nanti beberapa contoh akan saya coba paparkan di dalam materi ini. HUT suatu wilayah atau entitas, di sini saya gunakan 2 ya, supaya kita bisa membedakan apa itu entitas dan apa itu wilayah. Entitas wilayah bukan bicara terkait dengan seremonial, tapi berkaitan dengan akar sejarah suatu entitas wilayah dalam ruang dan waktu. Artinya, bila kita mencoba menghapuskan atau melupakan bagaimana jejak-jejak masa lalu dari Bolango Uki itu sendiri, maka apa yang dikatakan oleh Prof. Samratulangi itu benar. Ketika kita kehilangan sejarah, kita kehilangan akan akar identitas, maka kita kehilangan sebagian bumi tempat kita berpijak. Itu kata Prof. Samratulangi. Dasar hukum terkait kriteria penetapan HUT itu tidak ada di NKRI, sehingga entitas wilayah diberi keleluasaan untuk penetapannya. Salah satunya di kota-kota Mobagu yang baru disahkan pada 30 November lalu.
Jadi mulai tahun depan, tahun ini saya sudah coba konfirmasi Pak di Pemkot, katanya dirayakan lagi bulan Mei. Jadi nanti bulan Januari tahun depan, kemudian mereka akan merayakan ulang tahun Kota Mobagu yang ke-115. Itu karena sudah diperdakan. Salah satu yang ide yang menggagas itu adalah salah satu putra Bolango, Kak Begi Gobel. Dia yang kemudian mengawal itu, dia berani, dia yang kemudian di dalam itu dan mengawal lahirnya Perda nomor 8 tahun 2003 tentang HUT Kota-Kota Mobagu, dan akhirnya lolos dan disepakati. Dan ternyata masyarakat Kota Mobagu justru senang. Hari jadi dan hari ulang tahun suatu daerah sebenarnya memiliki perbedaan maksud. Ini yang harus orang pisahkan, perbedaan hari jadi dan HUT. Hari jadi berkaitan dengan kapan pertama kali wilayah entitas terbentuk atau lahir, sedangkan HUT suatu daerah merujuk pada hari penetapan status daerah tersebut sebagai provinsi, kota atau kabupaten pasca terbentuknya pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus pisahkan dulu itu. Hari jadi dengan HUT itu beda. Tapi rata-rata di seluruh Indonesia dorang gabung HUT dengan hari jadi. Kebanyakan kerangka berpikir dari pemerintah mungkin adalah anggaran, Pak. Ada beberapa wilayah saya coba baca di daerah mana ini di Sulteng ini. Itu dia pisah. Ada ulang tahun kabupaten, ada juga ulang tahun entitas. Tapi di beberapa wilayah digabung. Kenapa digabung? Supaya cuma satu anggaran. Kalau bayangkan Pak, kalau ada mau dua kali anggaran, berapa banyak anggaran yang digunakan seperti itu. Penetapan hari jadi digunakan sebagai pemantik rasa kebanggaan suatu entitas, wilayah, dan hari jadi harus menggunakan pendekatan historis dan filosofi. Kota Mobagu itu lahir nanti tahun 1910. Sudah dirayakan tahun depan 115. Sementara entitas bekas ex-Wapraja Bolango Uki itu kurang lebih, kalau kita merujuk di dalam sumber-sumber yang ditulis baik penulis lokal dan sumber-sumber kolonial atau arsip-arsip pemerintah Belanda, itu kurang lebih sudah 500 tahun. Maka orang akan merasa kecil di situ. Ibaratkan orang baku dapa dengan polisi pakai stabilo, kong nyandak lengkap SIM, nyandak lengkap surat-suratan, apa yang orang rasa? SIM, surat-suratan itu apa? Identitas daripada motor. Kalau tidak lengkap identitas, baku dapat orang berasa kecil. Minta maaf, mungkin saya tafsirkan Pak Bupati. Beberapa kali Pak Bupati datang di Jawa, ketika dapat tahu bahwa DP ulang tahun 400 tahun, mungkin Pak Bupati merasa, kia kapan kita beda era baru-baru begini dah. Padahal kita tahu Bolango Uki itu kerajaan yang di dalam analisis atau pendekatan yang digunakan oleh Adrian Bernard Lapian di dalam bukunya Orang Laut, Raja Laut, dan Bajak Laut. Di halaman 192 di dalam buku itu, Abel Lapian itu mengatakan begini. Ada 3 entitas tunggal kerajaan-kerajaan di masa lalu. Yang pertama kata Abel Lapian, kerajaan merdeka penuh. Yang kedua setengah merdeka. Yang ketiga tidak merdeka sama sekali. Di dalam catatannya, Abel Lapian menulis bahwa kerajaan-kerajaan yang ada di Semenanjung Utara yang merdeka penuh, kerajaan Bolango Mondo, Bolango Uki, Bintauna, Kaidipang, itu merdeka 100%. Kalau kita merujuk di dalam tesis sejarah bahwa Indonesia merdeka 350 tahun, tesis itu keliru. Kenapa? Karena kalau kita menghitung sebuah negara kesatuan dari Sabang sampai Merauke, wilayah yang terakhir kali ditaklukkan oleh Belanda itu ada 2 wilayah. Pertama Aceh, nanti jatuh tahun 1903, dan yang ketiga adalah 5 kerajaan di utara ini, kerajaan Bolango Mondo, kerajaan kerajaan Bolango Uki, kerajaan Kaidipang, kerajaan Bintauna, baru kerajaan Bintauna, Kaidipang, Bolango Mondo, Bolango dengan apa yang satu ini? Kaidipang,
Bolang Itang. Saya pisahkan dulu karena di tahun 1901 dipisah. Nanti 1913 kemudian Kaidipang dan Bolang Itang digabung. Itu. Tanggal 1 Juli 1901 kemudian nanti itu dibentuk Afdeling. Kemudian pos kolonial itu datang di sini. Coba mau tanya apa orang tua mau lihat di catatan sejarah, Kontrelur itu ada nanti 1901. Di Jawa Kontrelur nanti 1700-an, 1800-an so ada. Tak sisa tinggal Yogyakarta yang DP Kontrelur terakhir. 5 kerajaan ini termasuk kerajaan Bolango Uki itu nanti 1901. Maka bila kita merujuk pada tesis bahwa Indonesia dijajah 350 tahun, maka Bolango Uki itu dijajah cuma 45 tahun. Karena 1901 pos kolonial ada, diawasi oleh Kontrelur, dan orang merdeka nanti 1945. Bayangkan cuma 45 tahun Pak, kemudian dijajah. Dan apakah kita harus pelit cuma soal-soal HUT begini untuk mengangkat kembali akar identitas kita? Maka apa yang disampaikan oleh Pak Bupati itu merupakan suatu tindakan yang sangat visioner. Kenapa? Karena ini menyangkut bagaimana mengangkat kembali Bolango Uki di dalam panggung sejarah seperti itu. Urgensi HUT entitas wilayah bisa dibaca lagi secara fokus pada materi. Saya akan masuk saja pada materi berikutnya supaya lebih menghemat waktu. Bolango Uki dalam kilas sejarah ini ada beberapa arsip yang saya coba kemukakan di sini ya. Sumber dokumen pada tahun 1800 ini, beberapa data ini sudah saya muat di dalam buku saya yang terbit yang akan di launching pada 23 Maret. Jadi nanti 23 Maret lusa nanti akan di launching di ulang tahun Kabupaten Bolang Mongondo. Buku saya berjudul Bolang Mongondo dalam catatan kolonial. Jadi itu adalah studi arsip yang saya lakukan kurang lebih selama 3 tahun. Kemudian saya kumpul dan saya bukukan. Bolang Uki adalah salah satu bekas kerajaan yang eksis di utara Celebes dan memiliki akar sejarah entitas yang kuat dalam perjalanannya. Selanjutnya merujuk dalam tradisi lisan dan dokumen, kiranya ada 2 kisah yang mengulas tentang asal-usul masyarakat Bolango itu sendiri. Yang pertama kisah tentang Batang Dua, ini saya tidak akan ulas lagi. Dan yang kedua adalah kisah Gunung Kelabat. Ini kisah Gunung Kelabat inilah yang mungkin di sebagian tokoh-tokoh Bolango ini yang agak sulit didengar, tapi tahu enggak bahwa kisah Gunung Kelabat ini diceritakan langsung oleh Raja Badiman kepada Wilken dan Swartz ketika mereka datang di Bolang Uki pada tahun 1866. Ini sumber langsung dari Raja, kemudian dicatat oleh Wilken dan Swartz pada waktu itu, bahwa menurut pendapat Raja Badiman, sedikit saja, Bolango itu bukan dari Batang Dua, tapi dari kaki Gunung Kelabat. Saya sangat memahami ketika membaca bagaimana sikap pemerintah kolonial terhadap Bolango. Masyarakat Bolango ini adalah raja laut. Itu, penguasa laut di bagian Tomini ini. Maka ada maksud dari, ini tesis ya, yang saya coba kemukakan, ada maksud dari pemerintah kolonial untuk, ini nanti saya buka di sini, seakan-akan masyarakat Bolango ini bukan di daratan ini. Seakan-akan cuma minta maaf, cuma dianggap tamu. Jadi dibuatlah di dalam catatan J.F. Riddle itu bahwa cerita dari Batang Dua. Jadi seakan-akan bukan tak injang di tanah sini. Oh, dari Batang Dua, dari pulau sana kok kamari. Maka kemudian inilah yang kemudian dibantah oleh Raja Badiman. Enggak, orang dari tanah ini orang tinggal. Tepatnya di kaki Gunung Kelabat. Saya tidak akan fokus lagi di situ, tapi ada di dalam buku saya sama Kak Delvian Tante itu saya sudah sempat diskusikan, beberapa data juga sudah dikemukakan seperti itu. Donald Tick juga itu tahu ini kisah ini. Jadi saya belum terlalu mendalam karena ini bukan fokus dari materi saya. Tapi ingat bahwa di tahun 1800-an, sejak 1700-1800-an, karena Bolango Uki sebagai salah satu raja laut, sebagaimana yang diakui oleh Abel Lapian di dalam bukunya, maka ada keinginan dari Belanda pada masa itu untuk seakan-akan menghapus sejarah ini. Dibuatlah seakan-akan Bolango itu cuma tamu. Padahal Sebenarnya Bolango itu hidup dan lahir di dalam satu daratan yang sama. Itulah mengapa
sejarah Bolang itu sangat susah diidentifikasi dan sulit dicari sumber-sumber. Karena pada masa itu memang ada maksud dari pemerintah Belanda untuk menghapuskan sejarah itu. Akhir abad ke-18 terjadi perselisihan antara Raja Limboto dan Raja Bolango terkait status tanah. Akhirnya sekitar tahun 1802 sampai 1803, Kerajaan Bolango pindah ke Bangka di bawah Raja Matoka. Itu adalah sumber langsung dari Raja Badiman. Tahun 1849, 1850, mereka pindah dari Bangka ke Teluk Uki. Dan di sini entitas ini kemudian menggunakan nama Bolango Uki. Setelah sebelumnya Bolango Bangka. Jadi dari tahun 1802 ke sampai 1849, istilah yang digunakan itu adalah Bolango Bangka. Saya sudah mencoba membaca data-data di kontrak raja-raja yang berjudul Corpus Diplomaticum. Ada di dalam laptop ini sebenarnya. Di periode itu digunakan Bolango Bangka. Nama Bolango Uki itu pertama kali ada itu tahun Bolango Uki itu tahun 1849 dan sampai hari ini. Keterangan siapa? Raja Badiman, sumber primer. Kalau di dalam ilmu sejarah, sumber primer itu adalah sumber yang diceritakan oleh pelaku sejarah. Itu. Kalau mau menyala, saya mau tunjuk sebentar. Tidak terlalu lama. Raja-raja pada periode Bolango Bangka dan Bolango Uki berturut-turut adalah Raja Matoka, Raja Bagulu, Raja Napu, Raja Tuako, Raja Unonongo, dan Raja Badiman yang menceritakan informasi ini. Pada masa Raja Badiman, perlahan-lahan sebagian penduduk Bolango Uki mulai berimigrasi ke wilayah Molibagu. Sekarang kita fokus pada HUT Bolango Uki. Rumusan HUT Bolango Uki harus lahir berdasarkan kesepakatan semua pihak, baik menggunakan dasar administrasi pemerintah pasca NKRI atau menggunakan akar sejarah entitas. Jadi kembali tadi, tidak ada satupun undang-undang di negara ini yang mengatur bahwa oh mesti begini. Kalau tidak mau begini berarti tidak sah. Dikembalikan kepada seluruh tokoh-tokoh di sini. Oktober 1903. Itu periode Molibagu, karena sebelum itu raja-raja itu masih di Uki. Meluruskan orang-orang tua kalau salah. Tapi di dalam itu nanti Raja Hasan kemudian periode Molibagu itu yang terus sampai hari ini. Maka saya kemudian berpikir kenapa tidak digabungkan periode itu supaya relevansinya itu kuat. Pertama 1849 adalah tahun di mana Bolango Uki pertama kali lahir, dan 27 Oktober adalah hari di mana periode pemerintahan di Molibagu yang tersambung hari ini itu mulai berlaku seperti itu. Tapi sekali lagi orang-orang tua saya di sini, ini bukan berarti ini cuma salah satu pandangan alternatif yang saya berikan. Sekali lagi diberikan kebebasan untuk menafsirkan sesuai yang orang-orang tua suka dan semuanya senang. Tapi saran dari saya sebagai sejarawan harus gunakan arsip resmi. Karena minta maaf kalau orang cuma menggunakan tradisi lisan, mungkin 10 tahun ke depan ada yang ulang yang mau gugat itu. Akhirnya 10 tahun ke depan mau ganti lagi. Tapi kalau orang-orang tua ada sumber, ada arsip dan lain sebagainya, itu lebih kuat. Karena tidak akan ada yang bisa membantah arsip. Ada dokumen tertulis. Gitu. Alternatif lain adalah menggabungkan tahun di mana Bolango Uki lahir dengan tanggal kontrak tukar guling wilayah Aluk, Ponongkilon, Sauk, Linggot, dan Sampaka dengan wilayah antara Sungai Taludaa dan Penolosian. Ini dicatat oleh Peter Sambuadile di dalam bukunya. Kemudian tadi sempat saya telepon juga, saya coba minta kontrak. Saya bilang, bang, ada enggak kontrak yang tulis itu? Katanya di Korte Valkring. Tapi saya bilang Korte Valkring itu kayaknya enggak relevan. Karena Korte Valkring itu hanya mengatur batas, dibuatlah batas. Tapi sebelum itu kan, dan Korte Valkring itu 1909-1911 lah. Artinya dari 1901 itu periode Molibagu ini, itu ada. Maka ada satu alternatif, ada kurang lebih ada 3 arsip yang saya rasa ada di situ. Tapi ketika saya cari itu putus. Saya punya data dari
Ini kan 1898, 1899. Harusnya ada lagi di situ 1899, 1901. Tapi satu kontrak itu yang saya coba cari, saya coba minta sama teman-teman di Belanda. Di Belanda ada itu kontrak. Saya yakin bahwa proses perpindahan itu diatur di dalam tahun itu. Tapi saya tidak boleh berandai-andai di situ, jangan berandai-andai. Yang kedua, kalau masih mau tunggu tuh arsip itu mau dapat, no, jangan kaki kok sampai hari kiamat, Pak. Jadi buat saja alternatif baru. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tapi insya Allah semoga ini bisa menjadi pintu masuk untuk orang-orang tua saya di Bolamo Uki untuk coba rumuskan sama-sama menggunakan pendekatan tadi atau bagaimana, atau kalau ada arsip atau dokumen keluarga yang disimpan apa-apa juga selama arsip dan dokumen itu bisa diverifikasi seperti itu. Mungkin itu dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Alasan yang disampaikan oleh Adinda Dion, yang pertama adalah urgensi HUT terkait entitas, kemudian wilayah, kemudian Bolango Uki dalam kilas sejarah, kemudian HUT Bolango Uki sendiri, dan yang terakhir metode penggabungan. Nah, tadi ketika Bolango Uki dalam sejarah ini, orang-orang tua saya pemuka ini luar biasa, banyak pertanyaan dan banyak berkerut apakah benar yang disampaikan oleh Adinda Dion. Makanya saya sangat yakin dan percaya bahwa diskusi ini kalau kita tidak batasi, ya, kita tidak batasi atau kita tidak concern dalam kapan perayaan HUT Bolango Uki, ini akan sangat panjang, dan bahkan orang harus panitia menyiapkan santap sahur pada hari ini. Sehingga pada kesempatan ini kita konsen, ya, kita konsen dan kita batasi memang terkait dengan kapan hari ulang tahun Bolango Uki. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru buka ini Pak Bupati, belum makan. Jadi saya mohon maaf. Yang pertama yang tersirat dalam hati ini, bahwa apa yang selama ini menjadi keresahan kami warga Bolango khususnya, itu rasa-rasanya bisa terjawab. So, selama ini ada keinginan untuk bisa memastikan tempo apa kita orang ini lahir. Kira-kira benar pertanyaan seperti itu. Dan saya sendiri tidak tahu memulai dari mana. Dan pertanyaan ini bukan hanya timbul dari saya, bahkan dalam lingkungan keluarga. Alhamdulillah hari ini seperti Bapak Ila bilang, kita orang sudah dibuka, kita orang wawasan. Paling tidak itu, bagaimana cara kita menelusuri kembali riwayat-riwayat masa lampau kita. Saya kira itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua berkaitan dengan sejarah. Memang sejak tadi Pak Bupati, ketika saya baca undangan untuk menghadiri acara penetapan Bolango Uki, begitu ya panitia, timbul pertanyaan saya, Bolango Uki ini Bolango Uki yang mana? Iya, apakah ini pertanyaan kecamatan Bolango Ukinya atau Suapraja Bolango Ukinya? Dua ini memang ada relevansinya, ada terkait, sangat erat kaitannya. Cuma masalahnya rentang kendalinya itu panjang. Yang satu barangkali kita orang cuma bisa lihat 70 tahun yang lalu, tahun 50, ketika pertama kali wilayah ini ditetapkan menjadi distrik. Dan kebetulan kepala distriknya ini ada di Pecucu, ini ada Dudu, asisten satu berapa BJ Kadula. Itu adalah kepala distrik pertama ketika masa periode Suapraja berakhir, dan kemudian menjadi status distrik. Saya sendiri saya sendiri sempat mencari referensi distrik ini distrik mana, apakah distrik wilayah DKSU Gorontalo Jiwawanani Wartabode waktu itu, daerah Keperintahan Sulawesi Utara, atau distrik dari Kabupaten Bolango Mondo. Sebab kalau kita telusuri lahirnya itu, ya undang-undang formalnya, yuridisnya Bolango Mondo itu lahir dengan Undang-Undang Nomor 23 kan tahun 24 tahun 54 kalau saya tidak keliru. Ya. Iya, tepatnya.
Tapi tahun 50 sudah ada peraturan pemerintah Pak Bupati yang menetapkan masih negara Indonesia Timur yang menetapkan wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya ini menjadi satu kabupaten. Itu referensi yang sempat kami baca. Jadi kalau Bolaang Mongondo ditetapkan setelah 23 Maret, tapi sebenarnya formalnya diberlaku surut tahun 50. Itu yang ketika ada empat raja-raja Suwapraja menyatakan diri membentuk Kabupaten Bolaang Mongondo, yang waktu itu mereka masih tergabung di daerah DKSU, daerah Kepemerintahan Sulawesi Utara. Mohon maaf Pak Anu kalau saya keliru. Jadi Provinsi Sulawesi Utara dulu sebenarnya ada di Gorontalo, di pusat DKSU tadi itu, dengan gubernur yang pertama Nani Wartabone. Itu referensi yang sempat kami. Itu pertanyaan pertama, apakah ini yang dimaksud, yang dicari Kecamatan Bolaang Uki? Kalau itu ya sederhana saja, kita cari undang-undang nomor 24 tadi itu, pembentukan kabupaten daerah-daerah tingkat 2 Sulawesi. Kita akan menemukan itu. Jadi mirip-mirip dengan ulang tahun Kabupaten Bolaang Mongondo, Tapi kalau kita cari Bolaang Uki dalam pengertian daerah Suwapraja, maka kita akan mundur ke belakang sekitar yang tadi 560 bahkan barangkali 100 tahun sebelumnya. Jadi berdasarkan referensi yang ada dalam keluarga, Bolango Uki itu tadi sudah hampir disebut, dan memang ada persamaan. Ketika Raja di Bangka, kedudukan Bolango di Bangka pindah ke Uki. Ada riwayatnya Pak. Ini cerita. Mohon maaf, tapi kebenarannya tentu harus kita telusuri lewat sejarah. Tapi ini cerita. Kita orang harus hati-hati juga dengan sejarah Pak. Kata orang Arif, kalau ingin menghapus satu kaum, belokkan sejarahnya. Begitu kata orang-orang pintar bilang. Jadi kita juga ya tidak harus ekstra hati-hati. Mohon maaf, barangkali akan menyita waktu ini. Jadi ketika pindah dari Bolango ke Bangka ke Uki. Konon waktu itu Uki dikuasai oleh pedagang-pedagang warga Cina, katanya bertempat tinggal di sini. Itu ada riwayatnya. Kenapa? Kalau kita ingat bahwa salah satu putri dari Raja Mongondo, Raja Abraham Sugeha, Buah Mutiara, yang kawin dengan Dika Raja Abade. Ketika nikah itu Pak Bupati, kira-kira DP bahasa hari-hari, Pak Bupati, Pak Tua Raja bilang, kalau ngoni mau pindah, ngoni mau pergi pergilah di tempat di mana ngoni asap dapur kita masih boleh lihat. Ini cerita Pak ya, sekedar. Jadi kalau kita dari Bangka itu ya pindahnya ke Labuan Uki. Waktu itu Raja dalam buku itu, kalau saya tidak salah, di buku Pak Bupati Napak Tilas Sejarah Raja-Raja Bolango yang cetakan dari ciptaan dari almarhum bapaknya Bapak Egi, itu ada, kalau saya tidak keliru, itu ada menyebutkan tahun di. Pada saat itulah kemudian warga Bolango yang sudah bertempat tinggal di sini, yang datang dari Gorontalo, karena sebagaimana kita tahu memang suku Bolango itu suku nomaden, pindah-pindah. Di Jazirah Sulawesi Utara ini nyaris seluruhnya dia sudah tempati. Cuma ada yang luar biasa Pak Bupati, ketika dia masuk di satu daerah, bahkan sampai membentuk daerah Suwapraja, dia tidak pernah perang dengan, tidak pernah Pak. Pernah ke Tapa, pernah ke Negeri Lama. Tapa yang sudah dikuasai Gorontalo, bahkan Imana, Gorontalo Utara sekarang, sampai kemudian ke Bangka, tidak pernah. Mulai dari Pulau Lembe itu. Mungkin kita akan, ini perlu debatable kalau persoalan dari mana asal
Bolang Uki, karena secara sejarah tutur dari Bolango itu, Bolang Uki itu berasal dari Pulau Lembe. 9 September 1945 untuk pertama kalinya bendera di sini dinaikkan. Jadi di sini dengan peristiwa merah putih yang populer begitu hebat di Minahasa, ini 1 tahun lebih dulu. Buktinya sana, tubuh merah putih itu 29 September 1945, sebulan setelah proklamasi diucapkan. Sampai itu tadi disebutkan. Saya ingat ketika Pak Bupati Damopoli dulu ada nampak tilas perjalanan merah putih yang terjadi di Kota Mambaku itu dari Lyon, Pak. Dibawa secara beranting kemudian di sini ditampung, di sini dinaikkan, di sini, dan datanglah beberapa pemuda Adnan Raumpu dan bahkan itu ibunya, neneknya termasuk salah satu perempuan yang menerima merah putih dari sini. Jadi Kota Mobagu naik merah putih, Melibagu dulu, didahului oleh Melibagu dulu. Itu peristiwa heroik. Yang saya tidak tahu, Pak, apa ini? Ada orang tahu, orang cuma tahu sana tubuh veteran katanya. Tapi bagaimana jadi veterannya itu orang tidak pernah tahu bahwa di situ sebenarnya peristiwa merah putih. 1 bulan setelah proklamasi. Inilah peristiwa-peristiwa ya di masa dan akhirnya tibalah kepada ada juga hal yang menarik bagi kami ketika di tahun 45 itu, setelah peristiwa itu, almarhum Paduka Raja terakhir Ali Banser Hasan van Gobel itu naik ke atas podium dan memberi sambutan ketika peristiwa merah putih. Yang intinya kalau saya tidak keliru ada 3. Yang satu, gaungkan kemerdekaan ini ke seluruh wilayah Swapraja Bolang Uki. Dan yang kedua, jaga persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, saya lupa lagi. Ada 3 pokok. Ceritanya Pak Bupati beliau naik dengan celana golpi. Celana golpi itu celana pendek sepanjang dengan 4 kantong. Dan beliau jadi de facto sebenarnya sambutan beliau itu adalah pernyataan wilayah Swapraja Bolang Uki bergabung dengan NKRI. Dan sejak itu, itulah alasan kenapa beliau ditarik oleh Nani Wartabone, dibawa ke Gorontalo, jadi kepala agraria, itulah jadi PNS Paduka Raja yang terakhir. Dan camat pertamanya yang tadi BJ Kadula. Beliau salah satu anggota dari gerakan kebangsaan ya, gerakan kebangsaan yang dibentuk. Gerakan kebangsaan ini dibentuk untuk menyambut peristiwa merah putih. Ya. Nah, beliau salah satu wakil. Tapi kemudian berdasarkan kesepakatan beliau menjadi kepala distrik sampai dengan tahun 60 ketika berubah menjadi kecamatan. Jadi kalau yang tadi saya kembali ke pokok pembicaraan, kalau bicara Bolang Uki ya hanya usah kecamatan Bolang Uki hanya usah cari jauh-jauh Pak Bupati. Jadi jatuh PP Undang-Undang Nomor 23 tahun 53, Undang-Undang Pembentukan Daerah di Sulawesi. Tapi kalau kita orang ingin mencari identitas kita orang sebagai orang Bolango, maka kita harus berpikir jauh. Dan ini butuh banyak referensi. Sekali lagi, saya berharap bahwa wawasan saya terus terang terbuka, adik siapa ini? Murdiono, ingat dengan juru bicaranya Pak Soeharto yang hemat bahasa, Murdiono. Menyikapi sejarah lahirnya Bolang Uki oleh Murdiono Mokoginta, kami bukan mengeritik di sini dalam perjalanan sejarah, tetapi perjalanan sejarah Raja Matoka, Raja Bagule, Raja Napu itu berada pemerintahannya semasa dari Tapa ke Manggupu dengan Imana. Nanti pada di Manggupu ke Imana, Manggupu ke Bangka itu dibawa oleh Tuako. 8 tahun masa jabatan beliau, kemudian beliau mundur diri dan memilih menjadi imam. Kemudian di sini
kalau menelusuri sejarah daripada lahirnya kata Bolang Uki yang tahun 752 masa kejayaan suku Bolango itu ditapa, yaitu dibawa ke Raja Gobel. Masa keemasan pada waktu itu 20 tahun dipimpin oleh Raja Gobel sampai berakhir mangkat 1772 ditapa dan dimakamkan yang istilahnya Hupulo di Gorontalo sekarang ini. Seiring dengan perjalanan suku Bolango yang ada di Molibago ini, pada tahun 1862 itu dibawa oleh Marsaole Jogugu Yusuf Walangadi 60 kakak ditempatkan di desa Salongo. Kemudian menyusul lagi pada tahun 1865 itu dibawa oleh Lihawa Pangobel 300 orang. Pada awalnya memang sudah ada orang Bolango di sini yang datang seperti apa yang Bapak Ija sampaikan tadi dari utara, dari Bangka sudah berada di sini. Nanti tetap resmi menjadi Raja Bolango, Bolang Uki, yaitu Raja Mendiang, kakek daripada Bapak Ija, yaitu Hasan Pangobel, itu tahun 1903 sampai dengan 1941 beliau mangkat dan makam beliau ada di pekuburan umum Molibago. Kata yang digunakan pertama itu masih digunakan sebelumnya tahun 1903 itu masih menggunakan Raja Bolango. Setelah beliau sudah berada dilantik dan jadi Raja Bolango, dirubah menjadi Raja Bolang Uki. Kemudian membentuk tadi seperti 3 Tolu Aonia dan 3 wadah, yaitu Toluaya, Pokodu, Molibago, yang diistilahkan pada waktu itu Anau Punu, belum Sangadi, Wanau Punu. Di bawah kendali tadi seperti apa disampaikan oleh Bapak Ija, yaitu Paduka Raja. Kira-kira kita mencari kesepakatan malam ini, yaitu kita tarik benangnya mau ambil tahun 1800 lebih itu atau tahun 1903 yang kita nobatkan atau kita tetapkan hari Bolang Uki, lahirnya Bolang Uki. Kira-kira cuma itu yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini saya hanya fokus pada kapan HUT Bolang Uki. Kalau mau kembali ke sejarah memang benar menggunakan waktu yang cukup panjang. Kalau kita berbicara masa sejarah Bolang Mongondo, apa yang disampaikan tadi, yang disampaikan Pulau Bangka di jembatan Kaya, Inobontok, namanya sungai Inobontok, meniti ke Dumoga, tadi disampaikan oleh Pak Ica, memang benar sekali itu apa yang dikatakan sejarah. Tapi saya berbicara tentang masalah keberadaan pemerintahan waktu itu di zamannya Jogugu. Zaman Jogugu itu mulai dia terbentuknya Bolang Uki, dia 1873 sampai dengan 1903. Nah, kalau kita mau tarik HUT Bolang Uki itu dari 1873 ke 1903 dengan urutannya, pertama Jogugu, kemudian Raja, kemudian distrik, habis itu Wedana. Dari urutan kepemimpinan pada saat itu, kalau kita mau tarik dari 1873 ke 1903 ke 2024, maka saya sudah hitung-hitung itu, berarti Bolang Uki ini dari 1903 sampai 2024 itu berarti kurang lebih hari ulang tahun Kecamatan Bolang Uki 151 tahun sampai di 2024.
Itu menurut hemat berpikir saya. Karena kalau mengacu pada berbicara tadi masalah sejarah lagi, saya tidak mundur ke belakang lagi. Karena itu cukup panjang waktunya. Sehingga saya hanya menyampaikan, berikan masukan supaya terfokus lebih spesifik lagi apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Maka kita mengurus saja ke HUT Bolang Uki. Kita tarik saja. Kalau dia mulai dari kepemimpinannya Jogugu itu 1873 ke 1903 sampai dengan 2024 sekarang ini, mengertinya HUT Bolang Uki menurut saya itu kurang lebih 151 tahun yang lalu Bolang Uki terbentuk. Seperti itu. Mungkin itu yang sebagai tambahan asumsi saya dalam konteks sesuai dengan tema yang kita bicarakan pada malam hari. Terima kasih, Syukur Manto. Ya, baik, terima kasih Pak warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati dan narasumber Bapak Murdiono Mokoginta SPD M.Hum, akademisi dan sejarawan. Terima kasih Pak. Pertama-tama saya mengapresiasi Saudara Murdiono Mokoginta ya, yang membuat gagasan untuk penetapan hari jadi dan hari ulang tahun. Tadi Bapak menyampaikan ada hari jadi, ada hari ulang tahun, kan beda ya. Jadi sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih. Selanjutnya di dalam diskusi ini barangkali kita ini diminta ada kesepakatan menetapkan hari jadi dan hari ulang tahun Bolang Uki. Tadi Pak Murdiono ini berdasarkan catatan yang ada, ini judulnya gagasan historis untuk hari jadi, hari ulang tahun Bolang Uki. Mungkin kalau perlu saya ingin tambahkan gagasan historis untuk penetapan hari jadi, ya, atau hari ulang tahun itu. Jadi dari beberapa pembicara awal tadi, karena kita di sini diminta untuk sepakat, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Murdiono yang membuat gagasan agar nanti anak cucu kita. Saya membayangkan bahwa saya juga tidak sempat membaca sejarah, hanya mendengar. Kalau mendengar dengan kita membaca, sebagaimana yang sudah diungkapkan oleh Pak Murdiono tadi, berarti kita ada pegangan memang catatan sejarah. Kalau yang disampaikan oleh saudara-saudara tadi itu kan ungkapan dari orang-orang tua kita. Nah bayangkan kalau saat ini, pada waktu itu orang tua saya lahir tahun 1920. Saat ini umur saya sudah 66 tahun. Sudah berapa puluh tahun. Barangkali pada saat orang tua saya melahirkan saya, ini Bolang Uki ini dia sudah ada. Bolang ini kira-kira berapa puluh tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita semua yang ada, yang diundang, sayangnya jangan sampai, karena ini juga belum sifatnya nantinya sudah ada penetapan, harus memperbanyak lagi referensi sebagaimana yang disampaikan oleh saudara-saudara saya tadi, Bapak Ica, Bapak Sisi, untuk memperbanyak dan akhirnya kita bisa menyimpulkan untuk menetapkan hari jadi Bolang Uki yang tadi Pak Murdiono sampaikan Bolang Uki. Tentu Pak Murdiono melakukan penelitian ini berdasarkan metode-metode penelitian ya. Dialog kita pada malam hari ini bisa mengerucut agar dapat menghasilkan suatu ketetapan bersama, kesepakatan bersama mengenai hari ulang tahun
Bolang Uki. Mengenai sejarah-sejarah yang ada seperti yang narasumber Pak Bupati sampaikan, nanti akan torang duduk untuk torang bicarakan bersama-sama mengenai sejarah dari suku Bolango. Selanjutnya perlu kami luruskan dari Pak Hajar tadi yang menyebutkan nama yaitu Jogugu Yusuf Walangadi. Sesuai informasi yang saya dapat dari orang tua bahwa bukan Yusuf Walangadi tapi Yusuf van Gobel. Walangadi itu adalah anak dari Yusuf van Gobel. Anak dari Yusuf van Gobel adalah Walangadi Yusuf. Van Gobelnya sudah dihilangkan, tinggal pakai nama. Sampai sekarang torang sebagai DP Cici tinggal pakai Yusuf, sudah tidak pakai Van Gobel lagi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pokok apa yang kami sampaikan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semua yang hadir, istimewa Pak Bupati dan para pejabat, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Kami hanya sedikit setelah mendengarkan mulai dari para orang tua kita, Bapak Ica, Pak Hajar Gobel sampai dengan Pak Marwan, muncul dua referensi ya Pak tadi. Nah, kalau di kami hanya sekedar menambahkan, karena di mana penyampaian Pak Marwan itu sudah berada di, kita mau tarik di zaman kerajaan itu ada 3 kepemimpinan mulai dari Jogugu Yusuf van Gobel sampai pada Hasan van Gobel Raja dan Ali Banser van Gobel Raja. Nah, setelah di zaman distrik sampai dengan Wedana, asisten Wedana, itu perlu kita ketahui bahwa di mana pada saat pemimpinan Manan Kumangke tahun 1963 ada salah satu SK Bupati Kabupaten Dati II Bolamongondo yang kalau tidak salah nomornya itu pada tahun 1963 dengan nomornya 1252 itu telah menetapkan Kecamatan Bolang Uki dan dilanjutkan dengan SK penetapan oleh Gubernur Sulawesi Utara pada tahun 1964 itu nomornya 12 ampa-ampa. Nah, di sini berarti menjadi 3 referensi ya yang kita akan bahas. Dan kami juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sangadi, teman kami, insya Allah ada beberapa referensi ini kita sudah mengerucut di salah satu yang akan menjadi keputusan kita. Yang penting pada hari ini kita akan mendapatkan kesepakatan ya. Dan ini apa yang kami sampaikan itu bukan mengganjal apa-apa yang telah disampaikan oleh Bapak orang-orang tua kami. Kami tetap mengikuti, kalau toh itu yang diikuti, itu yang diambil. Nah, itulah kami juga tidak harus legowo mempertahankan apa yang kami sampaikan. Demikian untuk sementara yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu mendudukkan dulu bahwa sejarawan itu mendapatkan informasi dari 2 hal. Pertama, arsip yang merupakan jiwa zaman, dan yang kedua adalah tradisi lisan yang mencoba menarasi dan menafsirkan daripada arsip-arsip. Kenapa? Karena arsip itu tidak berbicara. Yang sudah saya tampilkan di sini tadi ada pertanyaan raja siapa yang dimaksudkan di situ. Ini ada contoh Aliuddin. Ini ditulis ya oleh Wilkem dan Schwartz. Ini di sini. Aliuddin Iskandar Gobel Badiman. Itu ketika kita merujuk di dalam dokumen Made Delhi 1867.
Referensi yang kedua saya gunakan di sini adalah almanak. Almanak tahun 1874. Almanak 1863. Apa sih almanak itu? Jadi almanak itu adalah sumber resmi pemerintah. Kalau sekarang ini ketika Pak Bupati kasih keluar perbuk, langsung Kabag Hukum ada DP buku yang bawa perbuk nomor ini, tulis ini dan lain sebagainya. Ini adalah arsip. Ya. Ini tahun 1867. Kalau tadi Made Deling itu menulis nama beliau adalah Aliuddin Iskandar Gobel Badiman. Dia memerintah tahun 1837 kata Wilken. Kalau kita merujuk di dalam almanak, maka namanya adalah Muhammad Aliuddin Iskandar Ali van Gobel, Raja Bolang Uki. Tahun yang dilantik tanggal 30 Desember 1867. Itu. Jadi di sini perlu diperjelas bahwa sejak Muhammad Aliuddin inilah kemudian kata Bolang Uki. Perlu kita pahami bersama bahwa kita harus bisa membedakan dulu sebenarnya maksud orang di sini ini bicara HUT atau hari jadi. Tadi sudah saya katakan di awal, mengapa saya mulai ini di awal? Karena saya katakan bahwa di beberapa wilayah kemudian daripada cerita hari jadi HUT gabung jo. Itu. Maka di metode penggabungan inilah kemudian kita bicara entitas. Kemudian perlu juga kita bedakan kira-kira yang orang akan cari ini adalah HUT wilayah atau entitas. Kalau entitas itu bicara umum, bicara seluruh nilai-nilai dan aspek filosofi dari sebuah masyarakat itu. Kalau bicara wilayah, maka bicara kapan sih di kecamatan Bolang Uki itu ada. Tapi kalau kita bicara entitas itu sangat jauh daripada wilayah. Inilah mungkin yang menjadi perdebatan panjang ketika saya dengan Kak Begi di DPR. Di Kota Mobagu itu banyak perdebatan. Ada yang bilang sudah jauh pakai itu kok, orang ini kok mau bicara kok kota-kota Mobagu yang so jadi. Tapi kemudian kami memberikan argumentasi bahwa saya Murdiono Mokoginta, lahir 28 Oktober, 1 jam ketika lahir diberikan nama. Maka dari 28 Oktober itulah dicatat oleh akte lahir, lahirlah Murdiono Mokoginta. Itu fakta sejarah dicatat oleh arsip, di tanggal yang sama dinamakan. 30 tahun jadi staf khusus. Ketika 35 tahun ditafsirkan, oh begini Jo, HUT Murdiono Bekingjot di start dia 30 tahun. Kemudian kita berdebat, soalnya di 30 tahun itu dia jadi staf khusus. Nah, ini akan menghapus saya punya dari 30 tahun sampai 1 tahun tadi. Dasar yang tidak bisa dibantah di dalam sejarah itu adalah kapan sih sebuah nama itu pertama kali lahir. Maka jangan heran di dalam sejarah Indonesia, kata Indonesia yang dinamakan oleh Morgan pada tahun 1883 di dalam surat kabar di Singapura, itu di dalam sejarah Indonesia tidak hapus biarpun dia orang Inggris yang kasih nama itu. Karena yang kita cari tahu ini dia apakah kata Indonesia itu pertama kali lahir atau wilayah ini itu lahir. Di Kota Mobagu kami merumuskan bahwa entitasnya yang diambil. Ketika Kota Mobagu itu pertama kali lahir, di situ pun terjadi dua perdebatan Pak Bupati. Menurut Pak Hasman Bahan Subuh, Pak Hairun, ada Kak Begi di sini. Oh enggak. Di antara tahun 1906 sampai 1910, Raja DC Manopo sok keluar dari DP Lida bahwa Kota Mobagu, kota baru itu ganti jok Kota Mobagu supaya lebih lokal. Jadi awalnya kota baru itu yang di Pontodon itu, kemudian terjadi pemberontakan, orang-orang Pontodon dan orang Bilalang usir padorang, maka dipindahkan di Kota Mobagu hari ini. Dokumen Belanda tulis 29 September 1910 itu pertama kali muncul. Sementara orang tua bilang, enggak, sebelum itu Kota Mobagu seduluan ada. Yang jadi persoalan ketika kami dengan KBG itu, mau tanggal apa dan mau pakai? Karena ketika tanya juga sama orang-orang tua, baru kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, Pak Raja DC Manopo ada bilang itu. Garo-garo kepala semua kan waktu itu KBG, ini lagi yang cuma orang tahu, beliau yang bilang
Tapi lagi-lagi kita ini bicara, namanya bicara sejarah itu kita bicara periode. Harus jelas tanggal, bulan, dan tahun. Kalau tidak jelas tanggal, maka kemudian kita mengacu pada alternatif tadi penggabungan. Perlu mohon maaf saya ingatkan kepada orang-orang tua bahwa tugas saya sebagai sejarawan itu hanya mencoba memberikan legitimasi akademik kepada orang-orang tua di sini bahwa mau gagas ini jangan takut. Tidak ada maksud dari saya ketika presentasi ini bahwa harus tanggal ini karena saya sejarawan harus tanggal ini. Tidak, bahkan saya katakan orang-orang tua silakan berembuk. Bahkan kalau bisa Pak Bupati, jangan malam ini diambil kesepakatannya. Buat lagi forum resmi. Karena undang-undang saja itu dari Pancasila 1 Juni, ulang lagi udah bikin tim. Terakhir tim 9 mungkin yang dari Piagam Jakarta dan lain sebagainya. Karena kita harus percaya bahwa orang-orang yang hadir di sini ada berapa banyak yang mewariskan tradisi lisan. Si orang tua A ada tradisi lisan orang tua B, dan ketika orang berdebat di sini maka akan panjang. Tapi menurut saya atas kebijaksanaan dari Pak Bupati buat tim, tapi tim harus ada target. Misalnya harus bekerja selama 3 minggu. 3 minggu itulah orang-orang tua silakan berembuk, bercerita. Tinggal tentukan tadi. Orang mau bikin HUT, kalau HUT sudah jelas, nggak usah jauh mau kemana-mana. Tanggal berapa sejak nama kecamatan keluar muncul. Oh soalnya kan Dion, orang ini kan mau cari HUT kecamatan. Oh berarti yang kecamatan Dion, nggak usah jauh yang kerajaan itu, kecamatan Dion. Yang kedua, oh enggak, tapi orang mau cari ini hari jadi. Hari ketika dia lahir itu nama itu muncul. Maka di sini saya kemudian memberikan alternatif ini. Ini sumber tahun 1866 yang sudah saya sebutkan tahun tadi. Ini disebutkan tadi. Di tahun 1849 sampai 1850 kemudian pindah di UKI. Dipertegas juga bahwa dari Bangka Bolang UKI, kemudian sejak saat itulah Bolang UKI digunakan. Bahasa Belanda ini, jadi saya juga cuma sedikit juga karena ada satu mata kuliah bahasa Belanda cuma 6 bulan Pak. Jadi cuma ada tunjung DP cara baca arsip spekol. Kalau belajar bahasa Belanda kata dosen bilang lalu ikut jurusan bahasa Belanda juga. Tapi ngoni sejarawan cukup ngoni bisa membaca kode-kode umum di dalam pembacaan arsip. Jadi di sini dijelaskan bahwa Bangka itu dari Gorontalo di Bangka itu tahun 1802 sampai 1803. Kemudian dari Lombagin dipindah ke UKI itu 1849. Dan sejak tanggal 1849 itu nama Bolang UKI itu digunakan. Dan itu juga dibenarkan oleh Almanak. Ketika dia menurut ini Almanak tahun 1869. Saya coba perdekat. Jadi di sini kemudian sudah Muhammad Aliuddin Iskandar Ali itu sudah dikatakan sebagai Bolang UKI. Yang orang mau cari sekarang mungkin saran dari saya orang-orang tua, mau cari HUT wilayah atau HUT entitas. Tinggal itu yang mungkin disepakati nanti. Kalau orang HUT wilayah sudah tidak bisa berbantahan lagi Pak Bupati. Cari jo kecamatan, oh kapan Indonesia merdeka, no kecamatan ada. Kalau Indonesia belum merdeka, oh sebelum Indonesia merdeka dia belum ada kecamatan. Oh berarti sudah, tidak usah berdebat panjang. Cari jo, kapan kecamatan ketika Indonesia merdeka. Kalau orang bicara wilayah. Tapi ketika orang bicara entitas, ingat bahwa entitas itu lebih tua daripada wilayah itu sendiri. Kalau orang bicara entitas adalah kapan nama itu lahir, kapan nama itu kemudian digunakan. Seandainya saya sempat diskusi dengan Kak Begi yang sampai hari ini, saya bilang Kak Begi, seandainya orang ada data tertulis atau minimal ada orang tua yang bisa membuktikan bahwa misalnya dia bilang bahwa Dion, nama kota Mobagu sebenarnya Raja DC Manopoda bilang tanggal 17 Agustus 1940. Bolang UKI ada pakai sampai hari ini. Oh itu juga tahun itu juga pakai. Sekarang tanggal DP tanggal ada enggak di arsip dokumen ini Dion? Apa saya lihat? Enggak ada kan tanggal tuh, cuma tahun dia ada tulis. Oh enggak ada kan DP tanggal dan bulan? Tak masalah, gunakan penggabungan. Bulan 27 Oktober, Oktober orang ambil dari pelantikan Raja Hasan.
Jadi kita merayakan kapan? Tanggal 19 Oktober 1849. 3 peristiwa monumental digabung jadi satu HUT. Lagi-lagi ini cuma gambaran dan gagasan. Ya. Banyak caranya supaya tidak baku bantah. Itu saja dari saya. Ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini bisa membawa berkah kepada anak cucu kita semua yang akan datang. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Kita beri aplaus lagi untuk Adinda. Ya. Ternyata inisiasi dari rencana hari ulang tahun Kecamatan Bolang Uki itu digagas oleh Pak Bupati. Salut Pak. Mestinya ini anak-anak muda Bolang Uki yang menginisiasi itu, tapi tidak masalah. Yang penting bagaimana supaya Posigadan dan Pinolosian yang diperingati tiap beberapa tahun belakangan ini juga Bolang Uki sebagai poros Bola Mongondo Selatan juga bermilat, kira-kira begitu. Nah, saya ingin membagikan pengalaman kami yang ada di Kota Mobagu. Saya tadi sore menjelang buka puasa, Pak Bupati baru tiba dari Manado. Cuma memang suka sekali mau hadir di sini. Begitu Adinda Dion sampaikan bahwa tak undur ke setelah tarawih, kesempatan untuk hadir di sini. Pertama, kalau diberikan ruang untuk berbagi pengalaman kami yang melakukan upaya ini di Kota Mobagu, saya akan menyampaikan itu. Kedua juga sebagai anak Bolango, tentu hal-hal yang berkenaan dengan dengan identitas segala macam saya selalu terpanggil sepanjang ada waktu. Sehingga terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ini. Nah, di Kota Mobagu memang kebetulan karena saya di alat kelengkapan DPRD dipercaya sebagai ketua Badan Pembentukan Perda. Sejak awal saya ketemu dengan orang-orang gila seperti ini, Pak Bupati, Dion dan beberapa temannya. Saya sebut gila karena dorang pedoi sendiri, ba unduh, ba download dengan ratus ribu, dengan jutaan, cuma untuk mau mempelajari hal-hal seperti ini yang kemudian sangat berguna bagi daerah, bagi Bolang Mongondo Raya. Saya bersyukur bisa berdiskusi lama dengan mereka. Di Kota Mobagu memang perdanya belum ada karena masih menunggu nomor register dari Gubernur Sulawesi Utara, tapi on the way dalam perjalanan seperti itu. Kemudian saya berbangga karena kemudian pejabat wali kota dan pihak-pihak di pemerintah Kota Mobagu rame-rame pada tanggal 19 Januari kemarin itu langsung kasih naik DP flyer di media sosial. Artinya Torampe perjuangan selama 2 tahun, Pak Bupati, Bapak Ibu saudaraku sekalian, untuk mengegolkan rancangan perda hari ulang tahun Kota Mobagu akhirnya dapat pengakuan, karena memang dari awal orang seperti kerja keras untuk mengegolkan ini karena masyarakat dan pemerintah terlanjur nyaman dengan 23 Mei. Tiap 23 Mei diperingati. Sementara orang telusuri 23 Mei itu hari yang nyandak terlalu bermakna. Kalau mau pakai Undang-Undang 4 2007, paling afdol itu 2 Januari 2007 itu ulang tahun Kota Mobagu. Nah, kemudian dalam perjalanan ada banyak sekali perdebatan yang terjadi karena referensinya banyak. Kantoran di Indonesia masalah kalau bicara sejarah adalah terbatas sekali torampe bukti-bukti tertulis, terbatas sekali. Yang kaya, yang banyak itu adalah sumber-sumber lisan, cerita. Kendati pun mungkin karena saya belakangan bergabung, mungkin Bung Dion sempat sampaikan bahwa sumber lisan pun bisa menjadi salah satu bagian yang dijadikan sebagai rujukan, sebagai referensi. Tapi masalah terbesar orang bukan hanya di Bolango atau di Bolang Mongondo Raya, tapi di Indonesia itu adalah
referensi tertulis. Nah, referensi tertulis itu kebanyakan dibuat oleh orang-orang Belanda. Sehingga yang pikir mungkin terlalu patriotisme sempit, pikir cepat orang mau pakai Belanda. Orang kok ada orang referensi sendiri, ngapain mau pakai? Tapi itu salah satu keterbatasan yang orang miliki, dan itu juga yang orang hadapi di Kota Tombaku. Sehingga kemudian dalam perjalanan 2 tahun Pak Bupati, akhirnya kita sampai di ujung. Jadi kemudian dari berbagai referensi, bahkan Pak Moderator, finalisasi yang artinya itu tahap-tahap akhir untuk menjadi perda, toh kemudian masih terjadi diskusi panjang lagi. Mestinya tinggal orang sepakat tanggal 19 Januari 1910. Tapi kemudian masih bukan finalisasi, masih ada perdebatan panjang, referensi-referensi yang lain, karena kita menyadari untuk adanya sebuah pengakuan terhadap hari ulang tahun atau hari jadi memang betul-betul bisa menimbulkan kesepakatan yang paripurna. Tepuk tangan dulu untuk kita semua malam ini. Yang pertama, sudah mulai ada titik terang, tapi perlu bentuk tim. Kalau kita merujuk kecamatan di era pemerintahan yang Pak Sangadi Toluaya sampaikan tadi, tapi ini kita bukan itu. Bolango Uki yang menjadi ekswa Praja, dan Bolango Uki ini yang menjadi cikal bakal lahirnya Bolang Mongondo Selatan, sehingga perlu duduk. Dan saya setuju bentuk tim, terserah tim 7 ataupun tim 11 namanya, penggabungan para orang tua, kemudian anak-anak muda yang punya kapasitas tentang itu, dan dokumen ini sudah ada. Jadi kita orang mengambil ini penggabungan entitasnya, peristiwa heroiknya, dan sejarah Bolangonya itu tuh harus sejarah filosofi, agar supaya penetapannya betul-betul punya nilai sejarah yang kuat. Kalau cuman kecamatan biasa, saya pikir tidak. Tapi ini Bolango Uki yang latar belakangnya panjang melalui kerajaan dan lain sebagainya, sehingga saya berpikir bentuk tim pada teman-teman semua malam ini disepakati tim 7 atau tim 11 dan tanpa waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu buku perjalanan Raja-Raja Bolango. Ini belum sempat dipublikasi, belum sempat didiskusikan dari orang tua si Begi. Nah, saya menginginkan di HUT Bolsel itu sehari sebelum itu kita orang ambil 1 hari untuk seminarkan itu buku perjalanan. Ya, padahal jilid 2-nya sudah ada, dan itu sempat diantar kepada kami waktu itu. Dan ini harus kita orang publikasikan, seminarkan sehingga menjadi buku. Nah, ini baru daripada beliau, gagasan dan ide dari beliau. Dan saya pikir referensinya juga sudah jelas, karena saya sudah baca panjang lebar tentang buku ini. Karena apa? Kita orang bukukan ini, nanti ini menjadi pegangan kita orang. Yang berikut, banyak yang harus kita buat untuk Bolango ini. Yang kedua, kita orang sudah ada kamus tentang bahasa Bolango yang disusun oleh Iwan Iwan Sampe. Dan ada juga yang disusun oleh salah satu pemerhati bahasa Universitas Negeri Gorontalo, tapi turunan Bolango. Dan dia sempat datang di Mulibagu ini, saya tahu kalau tidak salah 2 bulan kalau tidak salah. Dia datangi orang-orang tua, karena ada bahasa Bolango itu kan ada satu, misalnya contoh pintu, itu kan sampai ada 3 bahasanya, bukan cuma 1. Bahasa halusnya, bahasa kasarnya dan sebagainya. Nah, referensi ini kita orang nanti jadikan di Mulok. Tadi saya sampaikan bahasa daerah. Nah, kita orang sudah ada acuan kerangka dari yang Dion Beken. Nah, itu yang orang mau beken. Di SD model bahasanya seperti apa, di SMP juga harus seperti apa, agar kita orang ini tahu. Kita orang bahasa Bolango cuma yang, tapi anak-anak kita orang sudah tidak itu lagi. Itu yang
yang kedua yang perlu kita orang sepakati. Yang ketiga, saya juga berkeinginan bagaimana harus ada satu hari kita orang bahas kapan orang Gorontalo sih datang di sini, dan tujuan orang datang di Bolsel ini apa, di Bolango ini kan yang datang di sini pertama yang bapak ini kan Bolango, kemudian datang kamari ini sampai peristiwa Raja Mobuto dan lain sebagainya, kan ini harus juga kita orang bahas. Nah, kemudian harus ada juga kenapa orang Mongondo datang di pesisir selatan ini, tujuannya apa waktu itu. Maka ini juga yang harus kita orang bahas bersama. Banyak di pikiran saya yang nanti setelah itu jangan orang ini anak-anak cucu mau bicara, siapa dulunya pernah orang dan orang ini. Dan saya punya beban untuk itu karena hari ini sebagai diamanatkan oleh masyarakat sebagai bupati, maka saya menginginkan itu semua. Karena ini Mahaligai kalau jadi kemudian orang tidak ada sejarah yang orang taruh di situ, tidak ada guna Mahaligai yang orang taruh. Sehingga yang tadi itu, hari ini banyak buku yang Pitres punya sudah 3, kemudian Bang Reiner punya sudah ada 2, Iwan Sampe punya yang kamus. Tapi di mana tidak ada. Tapi kalau sudah ada ini Mahaligai kan kita taruh di situ. Begitu juga sejarah Bolango. Sejarah Bolango Uki ini tidak boleh kita orang kasih sama dengan sejarah Posigadan, tidak boleh. Sejarah Posigadan ya tanggal pada saat penetapannya itu. Tapi orang Posigadan itu tidak boleh lepas Bolango Uki ini. Orang Helumo juga karena entitas tadi itu. Kemudian orang Helumo, orang Tomini tidak boleh lepas bahwa kita orang ini kalau bukan Bolango Uki tidak ada Posigadan. Oh begitu. Dan kalau orang tidak menciptakan ini, orang Posigadan pun tidak tahu di Bolango Uki ini kapan. Nah tadi pada saat 1849 atau 1903 atau peristiwa yang tanggalnya orang ambil yang 9 September 29 September peristiwa heroik itu, atau nah untuk menyatukan ini maka harus ada tim yang saya bilang tadi. Nah kita orang sepakat tim 7 atau 11 ya, nanti ketuanya Bapak Ica atau siapa yang ketuanya. Tim 11 ini nanti dirembukan malam ini. Saya tidak mendaulati siapa yang ketua. Yang jelas harus ada milenial di dalamnya. Ada kolonial dan ada milenialnya. Jadi jangan cuma milenial tapi harus segala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya tutup, mari kita orang malam ini sebagai orang-orang yang bagian dari sejarah, yang menciptakan sejarah bagi anak-anak cucu kita orang. Kalau bukan kita orang, siapa lagi? Gitu. Saya terus terang, betul orang bilang tahu bahasa Bolango, tapi bahasa Bolango yang bahasa pasar. Tapi bahasa Bolango yang sebenarnya itu yang orang tidak tahu. Dan itu orang so ada buku sebenarnya. Nah, persoalan sekarang hanya 2 jam. Anak sekolah SD hanya 2 jam belajar bahasa Mulo. Tapi apakah gurunya ini tahu bahasa Bolango? Kan ini jadi pertanyaan juga. Kan itu. Nah, guru bahasa tapi orang lain. Nah, kan harus orang tahu bahasa Bolango. Ini yang perlu saya sampaikan malam ini. Terima kasih sekali lagi Bung Begi sudah datang, Bapak Ica, Pak Guru Ali, Bapak Sisi, Bapak Ais, Bapak Ar, Mama Ica, kemudian para sangadi yang begitu antusias untuk membahas ini. Karena mudah-mudahan sejarah ini boleh kita orang ciptakan bahwa Bolango Uki itu lahir tahun sekian, bulan sekian. Yang tidak melupakan tadi, kalau cuma mau ini tanggal lahir kita orang so ada. Kalau mau cerita dari Jogogu ya 1837, tapi kan bukan itu yang kita orang ini, tapi Bolangonya itu. Nah, sehingga kalau ini tercipta maka kita orang bersama dengan Dinas Pendidikan nanti kebudayaan harus kita orang libatkan untuk Bulog ini. Dan saya siap untuk menganggarkan itu untuk Bulog. Kan untuk anggaran bahasa Gorontalo kan sudah ada patokannya, tapi yang bahasa Bolangonya yang baku itu belum. Yang kerangkanya, yang kurikulumnya yang harus menyesuaikan. Kita langsung ada DP ini. Nah, acuannya yang Dion ada bikin di Bolmong itu yang orang bikin di Bolseng. Ini mungkin tambahan dari kami. Terima kasih sekali lagi kepada orang-orang tua saya, kita semua, dan terus terang bikin pada diri bulu nyawa ini ada. Apalagi setengah malam begini bicara kita orang sejarah, dan jangan sampai kita orang hari ini dimaki-maki nanti oleh anak-anak cucu kita orang. Saya bilang Raja Bolango, bukti mana? Siapa ini
yang jadi bupati kamar donya pernah pikir ini dia ini. Nah, maka tiap siapa itu waktu asisten, nah Bapak Om Suja itu kadis pariwisata yang lo bilang Paduka yuk. Nah, tapi memang Jogoku pertama kan beliau punya tete, jadi wajar juga beliau pakai Paduka. Terima kasih sekali lagi Dama Apu. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penetapan hari lahir ini ada semangat-semangat heroisme dan lain-lain, itu jadi kajian dan referensi kita nanti dalam perjalanan pembentukan. Dan kemudian ada juga tadi tambah ide gagasan kenapa Gorontalo ke sini, kemudian Mongondo ke sini. Ini juga nanti selanjutnya akan kita bahas. Dan yang paling luar biasa bahwa Pak Bupati bersiap untuk menetapkan anggaran dalam perjalanan pembentukan Bulog Bolang. Ya, saya pikir ini beberapa hal yang telah menjadi referensi kita pada malam hari ini, dan atas nama masyarakat dan atas nama seluruh yang hadir pada hari ini menyampaikan limpah syukur, banyak terima kasih kepada Adinda Murdiono, ya Mukoginda yang luar biasa, orang Bolsel juga, orang Tobayagan, terima kasih sudah banyak memberikan, dan kami masih butuh ya diskusi-diskusi, masukan-masukan dalam pembentukan ini. Dan yang paling utama kami mengucapkan limpah syukur, banyak terima kasih Pak Bupati Bolang Selatan yang berkenan untuk memberikan materi pada malam hari ini. Ada dua pantun sebelum tutup. Mesti pakai cakep. Oke. Kamu pilih dokumen modeling. Aku pilih almanak. Diskusi malam ini menghasilkan banyak referensi penting. Semoga cepat penentuan hari ulang tahun Bolang Uki tanpa ada riak. Satu lagi, Hasan Van Gobel, Raja Bolang Uki. Israel Ponto, Raja Bolang Hitam. Sampailah kita di akhir rangkaian diskusi. Terima kasih untuk para pengunjung terkasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya izin untuk dapat foto bersama seluruh yang hadir.